atau cara pemahaman istilah dengan 2110204040. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang gangguan berbahasa. Apakah Anda pernah mendengar tentang gangguan berbahasa? Gangguan berbahasa yakni merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menggunakan atau memahami bahasa secara efektif. Ini bisa termasuk kesulitan dalam berbicara, memahami apa yang orang lain katakan, menulis, membaca, atau aspek lain dari bahasa. Adapun jenis gangguan berbahasa dan contohnya. Yang pertama ada gangguan berbahasa biologis. Gangguan berbahasa biologis disebabkan oleh faktor-faktor biologis seperti kerusakan pada otak atau gangguan perkembangan otak. Contohnya ada afasia. Ini adalah gangguan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada area otak yang mengatur bahasa. Contoh lainnya ada disartria. Gangguan bicara ini disebabkan oleh masalah dalam kontrol otot yang diperlukan untuk berbicara dengan jelas. Yang kedua ada gangguan berbahasa kognitif. Gangguan berbahasa kognitif terkait dengan masalah dalam proses kognitif atau pikiran yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menggunakan atau memahami bahasa. Contohnya ada disleksia. Gangguan membaca yang disebabkan oleh kesulitan dalam mengenali dan memahami kata-kata tertulis. Contoh lainnya ada diskalkulia. Gangguan terkait dengan kesulitan memahami dan menggunakan konsep matematika. Gangguan yang ketiga ada gangguan berbahasa psikogenik. Gangguan berbahasa psikogenik memiliki asal-usul psikologis dan emosional. Contohnya yaitu gangguan komunikasi sosial, termasuk gangguan spektrum autis. Itu juga termasuk gangguan dari psikogenik. Contoh kedua yaitu ada stutering atau kokolalia, gangguan aliran bicara yang menyebabkan pengulangan suara-suara atau kesulitan dalam mengucapkan kata-kata secara lancar. Adapun jenis gangguan yang keempat yaitu gangguan berbahasa linguistik. Gangguan berbahasa linguistik berkaitan dengan aspek linguistik atau struktural bahasa itu sendiri. Contohnya ada gangguan fonologis, yaitu melibatkan kesulitan dalam menghasilkan atau memahami suara-suara atau fonem-fonem tertentu dalam bahasa. Contoh lainnya ada gangguan sintaksis, yaitu memengaruhi pemahaman atau produksi struktur kalimat yang gramatikal. Setiap jenis gangguan berbahasa memiliki karakteristik yang unik dan membutuhkan pendekatan terapi yang sesuai. Diagnosis yang tepat oleh profesional medis atau terapis bahasa adalah langkah pertama dalam membantu individu yang mengalami gangguan berbahasa agar dapat mengatasi kesulitan komunikasi mereka. Sekian, terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga pengetahuan tentang gangguan berbahasa ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.